Kita lanjutkan lagi dialog bersama Bung Freddy dan Bung Refli Harun. Bung Freddy, artinya mau menegaskan pernyataan Anda sebelumnya. Anda meyakini ada politisasi juga dalam kasus Bung Sylvester. Suaranya masih di mute, Bung Freddy? Bukan saya mengatakan politisasi, tapi faktanya kasusnya ini mirip berkaitan dengan politik. Pada saat itu Pak JK sedang berkuasa sebagai wapres. Dan konteksnya saudara Sylvester itu ya sedang demo juga sama menyampaikan aspirasi kebebasan ekspresi. Ya saya tidak membahas kasusnya ya, saya tidak membahas benar atau salah kan begitu, unsurnya terpenuhi atau tidak. Faktanya dia sudah divonis. Itu yang menjadi pokoknya saya. Tetapi sekali lagi ada presiden ya Ongen. Saya nggak tahu untuk Jumhur Hidayat ya ya dia sudah divonis menyatakan apakah dia juga sudah dieksekusi. Nah yang seperti ini sama kebebasan menyatakan pendapat juga. Nah nanti kalau nanti bicara kriminalisasi politisasi kan nanti berdebat panjang. Tetapi faktanya udah divonis. Itu yang mau sampaikan. Kasusnya ini mirip-mirip. Nah kalau kita mau bisa juga ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki permasalahan yang saya bilang tadi ya, politik, kebebasan ekspresi dan hukum tadi itu. Ini sama-sama aparat penegak hukum, pemerintah, DPR menyepakati ini bagaimana sih kasus-kasus seperti ini, apa dihilangkan sama sekali sebebas-bebasnya atau memang perlu kita hargai otoritas negara dalam hal berhukum. Oke, kita tanya ke Bung Refli. Kalau gitu Bung Refli, apakah sebenarnya amnesti menjadi jalan satu-satunya sebenarnya untuk kasus seperti ini? Jadi gini, instrumen presiden itu ya itu ada 4. Ada amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi. Biasanya kalau perseorangan dan diminta itu biasanya minta grasi. Sama pengampunan juga. Bedanya adalah kalau grasi itu diminta. Kalau amnesti itu bisa inisiatif dari presiden. Jadi presiden misalnya ada kebijakan karena overload ya lapas kita, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan misalnya pengguna narkoba seharusnya tidak perlu dihukum tetapi direhabilitasi misalnya, maka kemudian dia memberikan amnesti. Atau ada masalah politik, dulu ada GAM misalnya, kemudian ada peristiwa makar dan lain sebagainya. Jadi memang itu kewenangan presiden. Tetapi kalau permintaan pribadi itu grasi. Jadi gerasi itu satu-satu minta setelah putusannya inkra. Cuma sekali lagi ya, satu-satunya menurut saya poin negatif dalam kasus Sylvester ini adalah kasus ini didiamkan selama 6 tahun setelah berkekuatan hukum tetap inkrah. Pertanyaannya adalah siapa di sini yang kemudian mendiamkan? Apakah Mahkamah Agung? Apakah kejaksaan? Ya kan? Dan tentu kalau yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk tidak dieksekusi kan. Tetapi intinya adalah maka saya khawatir akan ada modus yang sama di kemudian hari. Jadi kalau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti ini dan kebetulan belum menjalani masa tahanan ya dibiarkan saja. Misalnya analisa Anda apa? Kenapa bisa sampai 6 tahun didiamkan? Ya sederhana bro, ya kan? Kan Sylvester bagian dari kekuasaan Jokowi. Sementara Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, Anton Permana itu para kritikus pada waktu itu. Kasus Anton Permana, Jumhur, itu kan kasus setelahnya, Edi Mulyadi. Ketika mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan berita bohong, penghinaan dan lain sebagainya, langsung mereka ditangkap. Langsung ditahan, langsung divonis, sehingga sudah clear semua. Nah, tahan dulu kalau gitu. Mereka adalah urusan rehabilitasi. Sylvester kasusnya didiamkan saja walaupun sudah inkrah. Nah itu aja persoalannya. Tapi ya saya sih bukan urusan saya mau minta grasi atau amnesti. It is not my business. Kalau gitu tanggapan dari Bung Freddy gimana tadi kalau alasan sampai berlarut-larut kasus ini belum dieksekusi karena ya ada faktor sembunyi? Ya, itu yang pertama itu beda hal lah ya, beda hal. Itu permasalahan sendiri ya yang perlu kita benahi kenapa seperti itu kan begitu. Itu klasik. Mulai dari putusan yang tidak pernah turun, apakah itu disengaja, dikondisikan atau apa, itu klasik lah. Termasuk juga apakah memang tidak dieksekusi kan. Nah, itu lain hal. Yang saya mau gambarkan tadi adalah sebelum ke situ saya mau
kasih satu lagi. Bagaimana kita Bang Refli bisa menjelaskan kasus Ongen? Kalau tadi berbicara di zaman misalnya penguasa, ya, bagaimana kita menjelaskan Ongen yang sudah divonis juga belum dieksekusi sama juga bertahun-tahun, ya, kasusnya menghina Presiden Jokowi juga dan ada pornografinya gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sampaikan adalah pertama tadi ada momentumnya memang ini ya, momentumnya. Yang kedua memang ini kasusnya mirip-mirip. Oke, kalau gitu kalau ada momentumnya Anda pede Sylvester akan dapat amnesti dari Presiden? Ya kita seperti kata Bang Refli, kita memohonkan, mengajukan permohonan mudah-mudahan ada kloter kedua. Ini 17 Agustus, bulan Agustus ini bulan baik belum lewat. Mudah-mudahan kita berharap ada kloter kedua. Itu aja sih. Oke, kalau gitu Bung Freddy dan Bung Refli Harun, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya ya. Terima kasih.